Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu Nabiyul Karim. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang sedang menyaksikan acaranya secara virtual Kediri, berikutnya di acara ngabuburit buatan Gus Miftah, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bupati Kediri. Pada beliau yang terhormat Mas Hanin Dito Himawan Pramana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Sugeng Rawuh Gus Miftah, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Pak Lutfi, dan seluruh teman jajaran Forkopimda. Harusnya ada Mbak Dewi, tapi Mbak Dewi mewakili karena ada rapat tim pengendalian inflasi daerah. Jadi selamat datang di Pendopo Anjalu Jayati. Pendopo ini tadinya pada saat saya masuk belum ada namanya, Gus. Jadi akhirnya karena saya memutuskan pada saat mengambil keputusan-keputusan pemerintahan Kabupaten Kediri di Pendopo ini untuk saya kasih nama. Akhirnya saya kasih nama pada saat berhubung dengan Dewan Kesenian dan Kebudayaan, kita berikan nama Panjalu Jayati yang artinya adalah kembalinya masa kejayaan Kediri. Lalu pada saat proses perjalanan, setiap Jumat saya punya acara namanya Jumat Ngopi, Jumat Ngobrol Persoalan dan Solusi di ruangan ini, di aula ini. Masyarakat datang, seluas-luasnya saya buka. Setelah sholat Jumat itu masyarakat boleh datang. Kita bagi 3 sesi, satu sesi 25 orang, biasanya 75 sampai 100, sekarang bisa sampai 4 sesi. Cuman menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah dan langsung diselesaikan oleh dinas. Seiring berjalannya waktu, saya berharap dengan acara Jumat Ngopi itu persoalan bisa cepat terselesaikan. Ternyata juga enggak, malah tambah banyak persoalannya. Akhirnya ya sudah dijalani saja. Memang yang sekarang jadi kerjanya harus lebih keras ini ya saya dengan teman-teman kepala dinas ini pastinya. Lalu pada saat sekarang ini yang paling krusial, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Gus Miftah dan memang ini juga terjadi. Saya yakin juga ini ada di Kabupaten Kediri kaitannya dengan radikalisme. Ini nanti ada kisi-kisi sedikit mungkin Gus yang bisa disampaikan untuk memutus atau menetralisir paham radikalisme yang terjadi. Karena tadi beliau menyampaikan di beberapa lembaga-lembaga yang kita anggap tidak ada dan bisa dibilang kok yo nggak mungkin masuk radikalisme, ternyata mungkin sudah masuk. Ini yang saya rasa di Kabupaten Kediri juga perlu ada cara-cara untuk menetralisir paham tersebut. Mungkin nanti Gus Miftah yang lebih paham terkait bagaimana tips and triknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur sembahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Bupati, Mas Hanin Dito Himawan Pramana. Bapak Ibu yang kami hormati yang juga sedang menyaksikan ngabuburit juga via Instagram dan juga via Facebook, terima kasih sudah menjadi bagian di acara kesempatan sore hari ini. Berikutnya mari sama-sama kita mendengarkan
kajian dan juga siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al Mukarram, guru kita Gus Miftah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sugeng sonten, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Bupati, Mas Dito yang saya hormati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Bapak Sekda, Pak Dandim atau yang mewakili dan seluruh Forkompimda, wabil khusus para kiai, para gus, para masyayikh yang saya takdimi, dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makan nasi pakai soto, saya sowan ke Kediri demi Mas Dito. Kemarin kayaknya nggak mungkin saya bisa sowan karena terlalu padatnya jadwal, dan tadi pagi saya masih di Bali. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya bisa sowan Bapak Ibu di Kediri. Mas Dito, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Kabupaten Kediri makmur semakmur badan bupatinya. Sebenarnya bukan gemuk ya, karena ada teori begini, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya sebenarnya Mas Dito tidak gemuk, tapi salah planet. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita tinggal di satu negara yang sangat sama-sama kita cintai. Dengan segala ujian yang ada di dalamnya, bangsa ini menjadi bangsa yang teruji, bangsa yang kemudian mampu melewati banyak hal, dari semua ancaman apapun bentuknya, terkait dengan radikalisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Maka memang kemudian saya memahami bangsa yang begitu besar ini harus banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, saya ke Belanda. Saat itu saya ada undangan beberapa negara di Eropa untuk memberikan kajian di sana. Salah satunya di Belanda. Kebetulan di Belanda saya mengislamkan satu keluarga, jauh sebelum Mas Deddy Corbuzier masuk Islam waktu itu. Nah, orang-orang di Belanda yang merasa pernah menjajah kita, orang-orang kolonial ini yang pernah merasa menjajah kita, mereka bertanya kepada kita begini, Gus, apa sih kemudian yang mampu menjadikan bangsa Indonesia sampai hari ini berdiri di kaki sendiri, mampu menyatukan semua elemen bangsa, padahal dengan suku, agama, dan bangsa yang berbeda-beda? Atas pertanyaan ini saya jawab, Bapak Ibu, memang secara teori untuk mempersatukan bangsa ini jauh lebih susah dibandingkan menyatukan bangsa di Eropa. Kenapa demikian? Di Eropa, satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Europe. Mereka berdiri di atas banyak negara. Ada Prancis, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Mereka dipersatukan dengan apa? Dengan bahasa yang sama, bahasa Inggris. Bahkan kemudian mereka membuat mata uang yang sama, namanya euro. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena hanya satu bangsa berdiri di atas banyak negara, namanya bangsa Eropa berdiri di atas banyak negara. Bahasanya sama, mata uangnya sama. Sementara kalau kita lihat dengan Indonesia, ini kebalikan dengan Eropa. Kalau di Eropa satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya, banyak bangsa dan berdiri di satu negara. Jangankan ngomong Indonesia,
Pulau Jawa saja dari ujung timur Banyuwangi, di sana sudah ada bangsa namanya Osing. Masuk ke Madura, bangsa Madura, dengan suku bahasa yang berbeda-beda. Banyak bangsa, celakanya dengan bahasa yang berbeda-beda. Dari Madura, Surabaya, Jogja, Solo, sampai Ngapak, Sunda, Betawi, dan seterusnya, dengan logat dan dialek yang berbeda-beda. Makanya saya yakin Mas Dito, corona itu pasti dari Cina, maka namanya corona. Kalau dari Surabaya namanya Cak Rona. Kalau dari Jakarta namanya Bang Rona. Yang bahaya dari Madura, Cong Rona. Dengan apa kemudian bangsa ini bisa, negara ini bisa bersatu? Kalau kemudian kita melihat surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kemudian ayat ini kita paham, tentunya ayat ini memang paling cocok untuk digunakan di Indonesia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Min dzakari wa unsa. Jelas. Ingat, laki-laki dan perempuan. Nggak ada Pak Kapolres, jenis kelamin banci itu nggak ada. Saya kebetulan pengasuh pengajian banci di Jogja. Saya punya jamaah 300 banci. Semuanya itu bukan banci, karena bahasa fikihnya itu kan khunsa. Khunsa itu punya 2 jenis kelamin. Nanti besok dia mau dijadikan laki-laki atau perempuan menurut analisa dari dokter. Maka kejadian di kasus si Paspodia si Manganang, seorang tentara yang dia merupakan atlet bola voli. Dari kecil dianggap cewek dan ternyata cowok. Ini namanya Laura, lanang ora wedok ora. Banci itu nggak ada sebenarnya. Kalau teman-teman saya yang ikut pengajian banci itu hanya sekedar salah pergaulan. Salah pergaulan. Saya kemarin sebelum puasa sudah bersenang hati. Ada seorang banci telepon saya, "Abang, saya mau tobat." Alhamdulillah. Caranya gimana? Selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Matamu lanang jilbaban. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dari jenis laki-laki dan perempuan ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Betapa kemudian bangsa ini beruntung, diciptakan dari berbagai macam suku dan bangsa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Eropa, satu bangsa berdiri di banyak negara, bisa bersatu gara-gara bahasa yang sama, apa kemudian yang mempersatukan bangsa Indonesia? Padahal banyak bangsa berdiri hanya di atas suatu negara, sementara dengan menggunakan bahasa daerah yang berbeda-beda. Ternyata yang mempersatukannya adalah ideologi yang sama. Apa? Ideologi Pancasila. Maka hari ini kemudian kalau ada orang teriak-teriak Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, harus diganti dengan sistem yang lain, khilafah umpamanya. Orang-orang seperti ini jelas gagal paham, atau mungkin salah paham, atau mungkin pahamnya yang salah memaknai apa itu Pancasila. Maka saya kemudian menjadi bersedih hati, Mas Bupati. Bagaimana kemudian, entah ini sengaja atau enggak, tahun 2017 nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dari kamus sejarah Indonesia. Padahal kemudian yang perlu dipahami, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya sekedar muassis, pendiri organisasi terbesar di dunia, tapi juga beliau merupakan pahlawan nasional. Di tengah-tengah isu nasionalisme yang mulai meluntur, isu-isu kebangsaan yang hari ini diwarnai dengan kasus-kasus kekerasan di Indonesia, tentunya kita sangat bersedih. Bukan hanya persoalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pahlawan nasional, entah sengaja maupun tidak dihilangkan dari buku sejarah. Ini tentunya sangat memalukan. Bapak Ibu, kalau dulu masa kecil kita sekolah, Pak Kajari bukan kayak Mas Lukman, dulu kita diajarkan apa untuk mencintai negara? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana kemudian kita diajarkan untuk belajar sejarah tentang pahlawan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, diajarkan lagu-lagu nasional. Para siswa diwajibkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan, bahkan nama-nama menteri kita hafal. Ya. Bagaimana kemudian kita diajarkan, tidak hanya itu, tambah dengan penataan P4, pendidikan moral Pancasila, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya kemudian supaya kita tidak melupakan sejarah, kita menghargai para pahlawan, dan pada akhirnya muncul dan semangat jiwa nasionalis. Pertanyaan saya Pak Bupati, apakah sekarang pendidikan seperti itu ada? Nggak ada, Mas. Nggak ada.
Dulu orang-orang kaya saya ketika SD diperintahkan sama guru untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Kita tahu Cut Nyadim, Cut Mutia. Sekarang nggak tahu Pak, tahunya Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari. Bagaimana kemudian mbah-mbah kita dulu ketika bikin rumah? Dulu kan rumah nggak semuanya ada Eternitnya. Di tengah itu biasa dikasih apa Pak? Bendera merah putih. Rumah-rumah lama sih ya Pak. Itu ada bendera merah putih. Kenapa orang tua kita mengajarkan untuk memasang bendera merah putih di sana? Karena di zaman Belanda ketika pasang merah putih di depan rumah otomatis diteruskan oleh Belanda. Maka dipasangkan di bandar rumah. Sehingga kemudian apa? Kita sedang duduk di ruang tamu, yang kita lihat adalah merah putih. Kita sedang menerima tamu kita diajarkan untuk mencintai merah putih. Anak-anak kita ketika mendongak ke atas diajarkan untuk mencintai merah putih. Hari ini nggak ada. Bahkan satu kejadian di Boyolali, seorang guru ASN, aparatur sipil negara, mengharamkan siswanya untuk hormat bendera atas nama apa? Ini tauhid. Makan uang negara, menggunakan fasilitas negara, tetapi melawan negara. Dan ini tidak boleh terjadi di Kediri. Dan saya yakin di kepemimpinan Mas Dito, paham-paham seperti itu harus digigit. Habis Mas. Minimal kalau saya melihat Mas Dito, yang saya lihat Mas Pram itu nasionalismenya tidak perlu dilakukan. Maka Bapak Ibu, ini butuh kemudian sinergi dari semua pihak. Ancaman intoleransi itu nyata. Bagaimana kemudian ketika pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19, kelompok-kelompok itu justru fokus dengan gerakan-gerakannya. Kita dibuat kaget dengan bom di Makassar, yang sampai hari ini malaikatnya bingung dengan bom Makassar ini. Begitu mati diinterogasi sama malaikat, baptis kamu apa? Sorry malaikat, saya Islam. Malaikatnya nggak percaya, saya nggak percaya kamu Islam. Pasti kamu Katolik. Enggak malaikat, saya Islam. Apa jawaban malaikat? Saya nggak percaya kamu Islam. Islam kok matinya di gereja, modal kok begitu. Kalau kemudian masuk surga itu semudah meledakkan diri dengan menggunakan sabuk. Orang yang punya sabuk pembunuh diri tidak akan mungkin memberikan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, waja'anakum syu'uban wa qabaila, tujuannya apa? Lita'arafu. Maka Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Hari ini kan yang ada, pemerintah itu menjadi objek penilaian. Orang mengatakan begini, Gus Miftah ngomong seperti itu karena pro pemerintah. Nanti dulu. Paham yang saya anut, baik dalam beragama maupun bernegara adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ummatan wasaton itu apa? Moderat. Kalau bahasanya Pak Sigit di dalam presisi proposal beliau ketika menjadi Kapolri, sudah tidak ada lagi bahasa deradikalisasi, tapi moderasi beragama. Kebetulan saya diminta untuk pegang podcast sama Mabes Polri. Moderasi beragama. Nah, hari ini mohon maaf, yang terjadi itu dua Mas Dito. Kalau sudah senang dengan pemerintah, sejelek apapun tetap dianggap baik. Tapi kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap tidak dianggap. Yang ada hanya nyari-nyari terus kesalahan pemerintah. Saya sebagai orang Nahdlatul Ulama, sebagai orang NU yang berdarah hijau, memposisikan sebagai apa? Tawasud. Tawasud itu apa? Moderat. Kalau pemerintah bagus, ya kita dukung. Kebijakan Mas Dito bagus, support. Kalau kemudian kurang bagus, kita evaluasi. Tentunya apa? Karena untuk saling menasihati, untuk mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Alaihissallahu bi'akamil hakim. Maka saya jadi ingat ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid didatangi sama ulama yang keras. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda melihat dari ini, kalau ada ulama keras, itu tidak hanya sekarang Pak, dari zaman dulu sudah ada. Ulama ini mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan mengatakan apa? Ini nasihun lah, wahai presiden, saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusa didengarkan, tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras untuk Anda. Fala tajidanna min nafsika alayya syai'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya, kira-kira begitu. Apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun min. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya.
Yang dimaksud lebih baik daripada Anda siapa? Harun dan Musa. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya siapa? Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Harun dan Musa ketika mengingatkan si Harun, mengingatkan si Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kamu wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau hari ini kemudian orang ngomong keras dengan Pak Jokowi, apalagi dengan Pak Kiai Ma'ruf seorang kiai, pertanyaan saya sederhana. Apakah Jokowi itu lebih jelek daripada Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina daripada Fir'aun? Seorang Fir'aun yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Fir'aun itu keren banget, Mas. Fir'aun itu kalau makan sambal, yang mulus bukan perutnya, sambelnya enggak. Fir'aun itu kalau kehujanan, yang pilek bukan hidungnya, hujannya apa? Sama dengan Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya, Mas, itu. Coba. Fir'aun itu senang terus, gak pernah susah, Bu. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Nah, jadi kalau jadikan kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang lumrah. Saya malah curiga kalau ada orang Kediri senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu dalam sejarah saya baca begini, Fir'aun itu nggak pernah selilitan. Karena satu saat Fir'aun itu selilitan, marah-marah sama pasukannya, sama pengawalnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Lah malaikat tanya, Gusti, nopo kok kula kita dandani untune Fir'aun? Dandanono sing rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Seorang Musa dan Harun ketika berdakwah memberikan nasihat kepada Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Hei Musa, Harun, please ya, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Hari ini bagaimana kemudian etika itu nggak ada. Ketika Anda membenci pemerintah, yang keluar dari mulut itu adalah cacian, makian, bulan, sumpah serapah. Padahal sama polisi sudah dikasih undang-undang hate speech, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika ditangkap sama pemerintah, sama polisi, alasannya apa? Kriminalisasi ulama. Dari mana Anda menganggap itu kriminalisasi ulama? Ketika ada ulama berbuat kriminal, dilakukan proses hukum, itu bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Dan ini tidak hanya menyangkut persoalan Habib. Jangan kemudian dikecilkan, mentang-mentang Habib musuh dan sebagainya. Enggak ada. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wajib hukumnya menghormati Habib. Tapi ingat, hubungan kita dengan Habib coba Anda petakan dalam dua hal, antara sosok dan perilaku. Sosok habaibnya harus Anda hormati, tetapi perilakunya tidak wajib Anda taati. Maka kemudian dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Sosok kehabaibannya siapapun itu, selama dia duriannya Rasulullah, wajib kita hormati, tetapi perilakunya tidak harus kita taati. Contoh yang paling sederhana, di dalam beribadah saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Saya kasih contoh, tahiyat, 4 imam ini kan beda-beda. Ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Ini adalah teorinya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, cuma sekali tok, la nafi Allah isbat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah poing. Ini Imam Hambali. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir kan bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah bagaimana? Saya menggunakan pendapat Syafi'i, seperti kebanyakan orang Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid baru tak. Tapi ketika saya menggunakan pendapat Syafi'i, bukan berarti saya tidak menghormati Hambali dong. Bukan berarti saya tidak menghormati Maliki. Maka Bapak boleh Anda pilih, mau seperti Syafi'i seperti saya boleh, mau Hanafi begini boleh, Bang Lukman mau pakai pendapatnya Hambali begini boleh, Pak Azhari mau Maliki begini boleh. Ya nggak boleh begini Pak itu.
tagihan ngene-ngene gitu loh. Apa tagihan berdasarkan nomor calon bupatinya masing-masing umpamanya. Besok Mas itu calon lagi nomor 3, asyhadu alla ilaha illallah, kan enggak? Ini bagaimana kemudian kita diajarkan untuk hormat walaupun kita berbeda pendapat. Demikian juga dengan kondisi Habib. Habib siapapun itu harus, nggak ada ahlus sunnah itu membenci Habib. Tapi bahwa kemudian ketika kita berbeda pendapat, sah-sah saja dong. Saya berbeda pendapat dengan perilakunya, ya nggak ada masalah, normal-normal saja. Maka saya pikir pemerintah ini tidak anti kritik. Pemerintah ini menerima kritik. Contoh yang paling baru, bagaimana kemudian saya merespon bersama Kiai Said, bersama Sekjen PBNU terhadap legalisasi miras. Dan bahkan saat itu saya trending nomor 2 di bawahnya Wulan Guritno. Wulan Guritno trending nomor 1 gara-gara kasus perceraiannya. Gus Miftah trending nomor 2 karena menunggu masa idahnya Wulan Guritno. Enggak ya. Karena saya berbicara soal miras. Tapi bukan berarti kemudian kritik kita menjelek-jelekan pemerintah. Saya sampaikan waktu itu, niat pemerintah memang bagus untuk nambah devisa. Tapi ingat, ketika tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, jangan rubah tujuannya. Caranya apa? Menggunakan miras, dirubah. Tujuannya tetap menaikkan devisa, tapi tidak harus menggunakan miras. Kenapa saya berbicara keras dengan cara seperti itu? Karena keharaman khomer di dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak. Beda dengan bunga bank, apakah ini riba atau enggak? Ini para ulama tentunya berbeda pendapat. Karena ayat ad'afa mudha'afa, berlipat ganda, berapa persen berlipat gandanya, ini menjadi perdebatan ulama. Apakah yang dimaksud dengan lipat ganda itu 100%, 50%, 20%, atau 5%? Maka kenapa ada ulama yang masih membolehkan bunga bank? Tapi kalau khamar, jelas mutlak haram. Maka kemudian kita bersuara, tapi dengan cara yang baik. Bahkan saya guyoni pemerintah, Presiden mohon izin, minuman keras yang dihalalkan dan layak dikonsumsi hanya satu. Apa Gus? Es batu. Minuman keras. Tentunya dengan cara yang baik. Yang terjadi hari ini adalah kalau Anda benci dengan pemerintah, semuanya dianggap salah. Ada COVID, minta vaksin. Ada vaksin, minta sertifikasi halal. Ada sertifikasi halal dari MUI, minta supaya presiden pertama kali. Presiden mau minta di live, ya. Begitu di live minta jangan diedit, cangkemil, cari-cari saja kesalahan pemerintah. Lucunya kalau ada bantuan sosial corona ngantri paling depan, walah tuman itu. Ini kan nggak fair, gitu. Apa itu orang Indonesia sama itu? Anda jadi bupati coba dilihat, orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan orang miskin, semuanya ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah, maka besok Mas Dito bikin lagi Mas, bantuan untuk orang gila. Kira-kira pada ngaku edan apa orang gitu. Ayo ini bareng-bareng gitu. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Karena makna puasa itu adalah al-imsak. Puasa dalam bahasa Arab bisa disebut as-saum. Sebagaimana sabda Rasulullah memerintahkan para jomblo untuk segera menikah. Ya maksara sahabat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' fa alayhi bis-shaum. Wahai para jomblo, para pemuda, kata Rasulullah, kalau kamu sudah punya kemampuan segera menikah. Makanya jomblo-jomblo ingat, berbukalah dengan yang jelas. Kenapa? Karena yang manis, untuk apa yang manis kalau hubungannya nggak jelas? Maka Mas Dito bikin acara namanya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Kalau kamu mengatakan puasa kok berat, saya nggak kuat. Alah, belum. Jomblo bertahun-tahun saja kuat, kok masa puasa sehari nggak kuat gitu. Kalau sudah Ramadan, kok masih jomblo? Pertanyaan saya, yang bangunin kamu sahur siapa? Mercon. Besok itu. Makanya yang jomblo tolong segera menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Maka atas semua itu kita diperintahkan
as-saum. Fa'alaihi bisaum. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. As-saum. Dalam Al-Baqarah 183, puasa tidak disebut sebagai as-saum tapi as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, as-saum atau as-siyam ini maknanya adalah al-imsak. As-saum ay as-siyam fa huwa al-imsak. Kalimat imsak ini biasa Bapak Ibu dengar biasanya 10 menit menjelang adzan subuh. Dan ini bukan patokan orang terakhir berbuka puasa. Kalau saya memahami dari bahasa kiai saya begini, imsak itu warning Mas. Imsak itu lampu kuning. Supaya ketika sudah datang waktu imsak, kita segera menyelesaikan semua aktivitas yang berkaitan dengan mulut maupun dengan kelamin. Jadi begitu imsak, kita masih boleh makan dan minum, tapi kalau bisa disegerakan untuk segera diakhiri, sehingga masuk waktu subuh sudah tidak ada aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu lagi hubungan suami istri, belum selesai sudah imsak. Apa yang harus dilakukan Pak Kajari? Gaspol. Jangan sampai sudah imsak, jangan sampai sudah adzan subuh belum selesai. Nah, kalau belum selesai gimana Gus? Ya tetap harus berhenti. Kalau dilanjut nanggung, nggak datang. Saya tuh punya banyak kajian fikih anak-anak Ramadan itu Pak, lucu-lucu itu pertanyaan. Saya live di telepon, Gus Miftah tadi malam saya mimpi basah, bangun-bangun saya sudah habis subuh. Apakah puasa saya sah? Apakah puasa saya batal? Oh enggak, kamu mimpi di siang hari saja nggak ada masalah kok. Persoalannya Gus, saya mimpi malam, bangun setelah subuh. Nggak batal? Enggak, tapi itu saya belum puas tambah sendiri. Lah itu batal goblok. Al-imsak itu maknanya apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Kalau bahasa anak-anak ngaji kitab kuning itu al-imsak artinya apa? Ngekar. Kalau orang Jawa itu memaknai ngekar, menahan diri, mengendalikan diri. Karena hakikat puasa itu adalah al-imsak. Imsak dalam konteks ini, al-imsak konteks kebangsaan. Oh ayo kita sama-sama menahan diri. Anda yang berada di pemerintahan, yuk menahan diri. Jangan kemudian mengeluarkan keputusan-keputusan yang si masyarakat. Saya kemarin diundang di acara cek ombak Bu Susi. Saya ditanya soal mudik. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang larangan mudik? Bagi saya bagus. Tapi memang saya membutuhkan komitmen dari pemerintah. Bahwa kalau nggak boleh ya nggak boleh. Jangan kemudian ditambah diksi-diksi yang lainnya. Contoh umpamanya, nggak boleh mudik, boleh berwisata. Orang kemudian mulai berdebat, ini piye dong karepe? Nanti kalau rumah saya di Kediri, ya kan niat saya nggak mudik, tapi niat saya ziarah ke makamnya Gusmi. Nah sekalian pulang bagaimana? Tentunya hal-hal seperti ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena apa yang dipahami oleh pemerintah tidak mesti sama dipahami oleh masyarakat. Nah, sama-sama al-imsak, rakyat juga al-imsak. Kalau hari ini Anda tidak suka dengan presiden, dengan pemerintah, ya imsak, nahan diri sampai kapan? 2024. Makanya saya usul kepada pemerintah, terutama pihak-pihak terkait. Saya nggak suka ya dengan diksi-diksi yang sampai hari ini masih dipakai, istilah kampret, cebong, kadrun. Dihilangkanlah. Udah nggak ada lagi diksi-diksi kampret, kadrun, cebong. Dan di Indonesia itu dari kampret menjadi cebong itu hanya dengan satu kasus. Saya suatu ketika memberikan masukan kepada pemerintah, langsung mau diasar minta kampret itu. Saya selama ini membantu pemerintah kontra narasi, memberikan sosialisasi dalam program pemerintah hanya dengan gara-gara satu kasus dianggap kampret. Ini kalimat-kalimat yang tidak menerangkan. Imsak artinya apa? Menahan diri. Yang dimaksud apa? Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Lah orang iso apik banget minimal ora usah gosok-gosok kamu. Itulah al-imsak. Maka kemudian supaya al-imsak ini benar-benar bisa tercapai, banyak fasilitas yang diajarkan oleh agama. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, penjara setan di penjara. Dikasih iming-iming, bulan ini adalah bulan mudha'afah. Apa itu? Segala amal baik yang Anda lakukan semuanya dilipat gandakan, bahkan sampai alfun, 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda sedekah 1 bungkus nasi di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000 nasi bungkus.
Kalau ibu-ibu melayani suaminya di bulan Ramadan sekali saja Bu, itu sama dengan melayani 1000 kali. Luar biasa. Besok habis lebaran istrimu, suamimu minta, "Mah, aku minta kamu jawab, sorry Pak, depositonya masih banyak." Tapi orang lupa, tato afatis sayyi'at, tato afatis sayyi'at, kama tato afatil hasan. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau Anda berbuat baik 1, pahalanya 1000. Orang berbuat maksiat 1, dosanya harus 1000 dan. Jadi kalau ada orang Kediri itu mencuri sekali saja, itu sama dengan mencuri 1000 kali. Kalau kemarin saya di Bali saya bilang, kalau Anda suka karaoke di bulan Ramadan sama ladies 1 saja, itu sama dengan halnya Anda karaoke dengan 1000 ladies. Modal aku ya. Kan lumayan Gus, 1000 ladies tapi bayarnya 1, mbakmu tak bilang. Hati-hati. Berbuat buruk 1, dosanya 1000. Berlipat gandanya kebaikan sama, berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Maka untuk apa? Pada tanyanya begini, kenapa untuk bisa al-imsak kita diperintahkan untuk puasa? Kalau bulan Ramadan gini kejahatan tertinggi di negeri apa? Bunda Lukman. Pencurian. Di Gunung Kidul itu lucu, bulan Ramadan yang paling tinggi malah apa? Perjudian 303. Saya tempat di teman Kapolres Agus kebetulan Riki nok dan iki keluarga aku malah berjudi kabeh kata Pak Haji. Akhirnya saya datang tanya, "Anda haji?" "Iya." "Kenapa Anda judi?" "Nunggu sahur Gus." Ya Allah, nunggu sahur judi. "Pak Haji menang apa kalah?" "Alhamdulillah saya menang Gus." "Kok bisa?" "Iya Gus, berkah Ramadan." Ya Allah. "303 kasusnya itu." Pertanyaannya adalah kenapa untuk bisa al-imsak, untuk bisa baik, kita harus imsak, harus menahan diri. Bapak Ibu, ini sempat saya jadikan bahan ceramah saya di hadapan Pak Jokowi ketika ular-ular manten nasihat pernikahan saya kepada Atta Aurel. Saya sampaikan begini Bapak Ibu, manusia itu kan produk yang unik kan? Uniknya di mana? Sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa Ibu? Bener terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen suaminya bener terus, gampang nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, tahu salah gitu. Tapi ya itu, emang cowok itu selalu masalah di mata cewek. Yang perlu Bapak ingat, cewek itu kelemahannya 1, terlalu banyak mengingat. Dan cowok kelemahannya juga 1, terlalu cepat melupakan. Biasanya jilbabnya apa? Saya jilbabnya ireng insya Allah lebih parah. Cowok itu gak pernah salah, cewek itu gak pernah salah Bapak Ibu ya. Yang salah itu wong lanang kok. Malaikat diciptakan bener terus gak pernah salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah bener. Makanya kalau kita punya istri kok salah terus, jangan-jangan istrinya setan. Salah terus gak pernah bener. Nah, setelah menciptakan malaikat dan setan, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada 2 di dalam kitab itu. Hewan yang nuruti hawa nafsunya sama hewan yang suka nakut-nakuti. Kemudian hewan yang suka nakut-nakuti diibaratkan seperti serigala dan anjing. Nah, 4 makhluknya Allah ini hiburannya beda-beda Bapak Ibu. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Hobinya malaikat itu dekat dengan Allah. Karena apa? Layak sunama amarohum wayak alu nama yukmaru. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Jadi apapun perintah Allah cuma 1, siap dan 8 nama. Itu malaikat. Setan hiburannya apa? Goda orang. Innahu lakum aduwwum mubin, itu adalah setan, musuh kamu yang paling nyata. Dia suka menggoda. Kambing hiburannya apa? Makan.
hiburannya apa? Nakut-nakut. Malaikate kalau ada orang sukanya kok ngoda orang terus, wah ini setan, maka ada istilah pelakor, pelebur laki orang, wah ini setan nih. Makanya kalau mbak hati-hati, saya udah menikah gak usah dandan, hati-hati mbak, tetap dandan. Kenapa uang lanang ini codot tak dandan? Makanya Mas Lukman masih ingat apa bedanya cowok sama cewek? Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya, cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek sadar diri, dosa yang paling besar dari cewek berangkat dari mulut. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok juga sadar dosa paling besar dari seorang laki-laki berangkat dari mata. Makanya laki-laki itu kurang ajar. Kalau di jalan dia cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh, ini lagi kurang ajar, weh. Yang saya curiga Mas Dito, kalau ada cowok nangis ditutup mulutnya, lah, ini curiga gitu. Sangel-angel. Nah, kambing hiburannya apa? Makan. Jadi manusia itu kalau yang dipikir cuma makanan toh, berarti kelasnya koyo wedhus. Jadi isu pecel, sore rawon, bengi soto, arepe turu jek mie instan, wedhus itu. Tapi kalau ada orang sukanya hanya meden-medeni toh, juga dengan gampangnya kita mengatakan, oh asu ini gitu. Ya, walaupun kemarin baru viral Mas, ada seorang ustadz nabrak anjing bangga. Ya Allah, saya nabrak anjing karena itu haram, najis. Bro, anjing memang najis, anjing memang haram, tapi nggak ada perintah untuk dolim kepada anjing. Justru kita itu belajar setia dengan anjing. Maka ada pepatah Arab mengatakan apa? Akimil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawati. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Watimin nas salasa sanawatin sayang kafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia selama 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka kalau saya ngandani santri saya, Pak Ajari, santri saya kan sebenarnya gratis. Kalau makan santri itu subhanallah, Gunung Merapi pindah ke piring. Saya bilang, anjing saja dikasih makan, dia taat dengan yang ngasih makan. Masa santri dikandani angel? Masa kalah karo asu? Saya bilang. Jadi jangan kemudian hari ini kita arogan nabrak anjing di pamer-pamer ke dia bangga. Itulah bedanya dan antara Indonesia dengan Amerika. Kalau Amerika anjing dianggap teman, Indonesia teman seperti anjing, kira-kira gitu. Kira rumahnya gue. Aku lagi ngaji di kabupaten, Bupati Nom ini seneng, jadi bahasanya cah nom. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, manusia itu 4-4-nya ada. Padahal manusia itu kenapa diperintahkan untuk berpuasa? Karena diprogram seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Malaikat itu ada makan, malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul, nggak buang hajat. Manusia itu diprogram seperti malaikat. Kenapa? Karena dari 4 makhluk tadi itu manusia itu cenderung seperti kambing. Saya dipikir mempangan toh. Ada. Saya dulu Mas, berat badan saya itu sempat 105 kilo. Dulu, ini kursi penuh. 105 kilo. Tahun 2015 itu saya masih 105 kilo. Dan alhamdulillah ternyata hari ini saya bisa untuk menjadi 70 kilo. 70 kilo. Karena cewek sekarang Mas lebih suka cowok yang gak kurusan daripada yang gemuk Mas. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tapi kalau ibu, cewek itu lebih disukai yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Mas itu saya jawab bro, orang masalah terus aku nemu umur kemangan sego daripada aku pun gak ada mangan konco. Iya.
Nah, kita diprogram seperti malaikat. Kan mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Kenapa diprogram seperti malaikat? Karena besok itu orang masuk surga sifatnya seperti malaikat. Api. Karena di surga besok sudah nggak ada orang baik menstruasi maupun mendret-mendret. Diprogram seperti malaikat. Kenapa disuruh puasa? Karena selama ini yang kita pikir cuma makanan tok. Nah, Mak itu siapa? Orang-orang yang mampu al-imsak. Sebagaimana ketika saya diundang di acara Mata Najwa, saya ditanya sama Najwa, Gus Miftah, bagaimana pendapat Gus Miftah orang yang akan selamat menghadapi pandemi ini? Seperti apa? Jawaban saya sederhana, Mas. Apa? Orang yang selamat itu bukan orang yang kuat. Nyatanya banyak aktor-aktor Hollywood yang badannya bagus-bagus kena COVID. Bukan orang dengan segala protokolnya yang ketat. Kalau memang orang yang diawasi, dilindungi dengan protokol ketat tidak kena COVID, Donald Trump kena, Pangeran Charles juga kena. Bukan orang yang sering olahraga, nyatanya Ronaldo kena, Zlatan Ibrahimovic kena, Valentino Rossi kena, gitu kan? Bukan dokter yang sehat, nyatanya dokter juga banyak yang meninggal. Bukan orang yang punya uang, orang-orang miliuner dunia banyak yang kena COVID. Tapi juga sebaliknya, kalau kotor, kumuh, itu pasti kena COVID. Coba Anda lihat, orang gila, pengamen jalanan, itu jarang yang kena COVID. Bukan mau ngedan, nggak pernah orang dan nggak pernah sakit. Coba Anda lihat ya, orang gila itu kudanan, jalan tau pilek, turun di pinggir jalan, orang kemulan, jalan tau masuk angin. Buktinya rana mau ngedan jalan keroan, rana. Mangan sego boso potongnya yuram munes. Pertanyaannya Pak Kajari, kenapa orang gila itu perutnya nggak pernah sakit? Oh, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana, Mas. Karena orang gila itu nggak pernah punya beban pikiran. Makanya kalau orang-orang Kediri pengen sehat terus gampang. Dadi wong yang tidak punya beban pikiran. Kok dadi wong edan gitu? Ngel gitu. Maghribnya masih lama Mbak, santai aja Mbak. Kamu jangan cari perhatian dong. Suka nyoba lapar. Oh nah, lapar saya keluar kok masalah harap nggak kuat. Silakan Mbak. Ya, omongan tuh. Tukang soteng ya matanya kayak orang malah di zoom gitu. Kalau Mas Dito itu punya quote untuk warga Kediri, berangkat dari syuting. Cintanya Mas Dito kepada warga Kediri itu seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Mbak ganggu ya. Aku mau ngomong apa? Aku bilang ngaji dulu bokongnya wong hilang. Buka didik, jos. Kayaknya Pak Kajari wanteng. Saya minggu ini ada buka puasa dengan Pak Jaksa Agung. Saya sampaikan Kajari ini ke diri melu bro. Pak Kajari juga pakai kumis, seperti Pak Jaksa Agung. Oh, pakai kumis. Ibu-ibu kalau punya cowok berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Tapi perempuan itu memang aneh. Perempuan itu lucu, suka mainan air tapi nggak suka dengan buaya. Itu perempuan aneh mbak-mbak ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Barangkali pertanyaannya begini, kenapa untuk baik itu harus menggunakan puasa? Survei membuktikan orang itu kalau mau puasa dia hebat. Jangankan manusia, hewan itu loh mau puasa dan hebat. Kalau kemudian tadi saya sampaikan Mas Dito, saya dulu gemuk 105 kilo. Salah satu resepnya kenapa saya kurus Mas, saya puasa daun. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan ini saya juga daun. Sangel.
Saya dulu puasa Daud, kemudian saya kurangi karbo mas. Saya sekian lama nggak makan nasi. Saya niati Daud plus puasa ngerawat. Saya nggak makan nasi. Saya ngurangi gula, saya ngurangi minyak. Jadi kalau saya minum kopi itu nggak pernah pakai gula. Karena cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Beneran. Bikin kopi nggak ada gulanya, pahit yang disalahkan gulanya. Nggak kopi rono gula. Begitu bikin kopi kemanisan, yang disalahkan tetap gulanya. Beneran. Bahwa kopi kakek gula. Salah saja gula itu di mata kopi. Ya. Makanya begitu mas, jadi pejabat itu seperti gula di dalam kopi, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Makanya jadi bupati itu kalau berprestasi jangan minta dipuji, kalau salah siap-siap dibully gitu. Lurus-lurus itu lah gitu loh. Kenapa kemudian puasa? Sumu tasiku jelas, karena puasa itu menyehatkan. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Kalau kita mau masuk ruang operasi, Pak mau dioperasi, pasti disuruh puasa terlebih dahulu minimal 6 jam. Itu menunjukkan puasa itu sehat. Yang kedua apa? Hewan sekalipun mau puasa itu sehat. Contohnya Pak, ular. Ular itu makan sekali, puasa sebulan. Makanya Allah memberikan senjata hebat kepada ular, bentuknya upas, bisa. Wedus itu gak pernah puasa, makan toh. Makanya wedus gak duwe upas. Makanya kalau Anda digigit wedus sama digigit ular, itu lebih berbahaya digigit ular. Ono pitik disembur ulo, pitiknya mati. Ono wedus disembur ulo, wedusnya mati. Tapi Anda disembur ulo, bisa mati. Tapi lanjutnya dicopot wedus, ngalah. Orang bakal mati, melorot tok, jarang tok. Kenapa? Karena wedus gak duwe bisa. Makanya kenapa kemudian salah satu doa yang mustajabah itu adalah doanya orang berpuasa, dakwatus shaim. 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Doanya orang tua kepada anak, kemudian doanya orang yang berpergian, musafir, dan yang ketiga adalah doanya orang berpuasa, dakwatus shaim. Mandi sebagaimana ular. Saya sering bilang begini, Gus, kiai kan jadinya ampuh, tapi mau rasa ndongake awake dhewe. Ya iso bro, ulo ini mandi, upasnya mandi, tapi orang ono ulo mati mereka kelelekan upasnya dewe. Ular itu dan nyembur orang lain mati, tapi nyembur dirinya gak bakal mati. Dan iya iya ngono, ndongake wongnya mandi. Gus Miftah ndongake masjidnya dadi bupati, mandi. Tapi ndongake aku dhewe orang mesti iso dadi bupati. Angel matamu, angel iki ngomong iki. Makanya kalau saya ditanya kenapa ada kiai yang bupati gak mesti jadi, yo kiai ini apa yang ndongake wong. Ndongake awake dhewe. Tapi kan saya terbukti ndongake wong supaya segera menikah, wong saya sudah menikah. Ya kamu yang jomblo-jomblo itu lah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas, kamu bukan manusia. Nah, wedus sih gitu ya. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ketika kita kemudian berpuasa dengan segala dimensinya, dengan segala aturan-aturannya, dengan segala protokoler puasanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari yang mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk mendapatkan derajat takwa. Kita hari ini diuji Bapak Ibu, kita itu sering bisa tahu apa yang membatalkan puasa, tapi kita sering lupa dengan apa yang mengurangi pahala puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa salah satunya apa? Masukkan makanan dan minuman melalui lubang asli yang 9 dalam kitab Risalatus Syiyam atau kitab Syiyam. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 2 lubang hidung dengan 2 lubang bawah, depan belakang. Kita hafal. Kita hafal. Tapi ingat, lubang-lubang ini juga berpotensi untuk mengurangi dan membatalkan pahala puasa. Ketika mata digunakan untuk memandang yang bukan haknya, telinga mendengarkan kemaksiatan, mulut ngomong yang enggak-enggak, memang tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Lihat cewek seksi di jalan itu enggak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa.
Makanya Sayyidina Ali diingatkan oleh Rasulullah, ya Ali la tasbi'in nadhra fa innal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan keduamu, karena pandangan pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Wahai maka para codot, ingatlah kalau kamu lihat cewek cantik, lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Yang enggak nadhra itu sebentar. Nadhra itu begini loh, begini langsung matanya dilempar, set. Persoalannya di Indonesia Pak, begini set, di sana ada lagi Pak, itu loh. Bahkan lebih parah itu, set, ya Allah gitu. Apa kalau saya klub malam gimana gitu? Saya di Surabaya, Gus mau ngaji sini kan malam ada di Doli. Iya, ini kita klubnya lagi party nih, lagi ulang tahun anniversary, bolehkan ke sini, saya datang ke situ. Katanya mau pengajian, ternyata ya Allah sudah pegang botol, menggunakan pakaian dinas masing-masing. Untung saya pakai kacamata, sehingga apa, ngelirik nggak kelihatan gitu loh. Waktu itu saya masuk naik panggung, Gus Miftah ayo ngasih tahu saya naik panggung, kabeh dan jaluk selfie. Ya Allah, kanan kiri susu ya resiko. Maka Bapak Ibu, tujuannya adalah la'alakum tatakun. Apa itu takwa? Intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Lah orang-orang seperti itu pada akhirnya akan dikaruniai oleh Allah hati yang luar biasa. Ini kajiannya masih panjang tapi sudah maghrib kayaknya ya. Kurang berapa menit Mas? Berapa? Oh 10 menit lagi. Benar lagi. La'alakum tatakun, menjadi pribadi yang takwa. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini idealnya Mas. Saya itu selalu membuat pilihan-pilihan. Idealnya orang itu kan perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Nah, kalau anak-anak di klub malam, anak-anak jalanan itu biasanya apa? Dominan dominan melaksanakan apa yang dilarang. Maka saya bilang, kalau kamu belum bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka perintah Allah jangan kamu tinggalkan. Ya. Idealnya kan yang bagus dilaksanakan, yang jelek ditinggal. Kalau yang jelek masih dilakukan, minimal yang baik jangan ditinggal. Maka kelasnya adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilah kerennya apa Mas itu? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Di sana tadi cewek, kenapa di sini cowok ini? Kok kowe ini loh. Oh jatahnya Mas Dito cewek loh. Jatah aku kok ya lo lanangan. Kalau salaman. Ini tadi juga STMJ bro. Seleranya tinggi, mukanya jelek. Dan yang paling parah apa? Perintah ditinggalkan, larangan dilakukan. Makanya kalau saya itu ngaji di anak-anak klub malam itu, definisi takwa itu tidak saya sampaikan, idealnya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau kamu masih mabuk ya kamu tetap harus sholat. Loh, kan ada hadis Gus, sholatnya orang mabuk nggak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Jawaban saya apa Mas? Itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Jadi walaupun mabuk sholat. Ada pahala apa enggak Gus? Ya nyuwun sewu Gus Miftah, bukan panitia, pahala. Jadi saya itu ketika menyampaikan sesuatu, ketika Rasulullah mengatakan fatibun nas biqadri uqulihim, itu ukurannya beda-beda Mas. Kalau saya ngaji di kampus, di masyarakat, kemudian di anak-anak klub malam, tentunya dengan bahasa yang berbeda-beda. Walaupun sumbernya sama, hadisnya sama, tetapi dengan tafsir yang berbeda. Kalau kemudian kita ngaku orang mabuk nggak boleh sholatnya nggak cuma orang 40 hari, oh samudera bakal sholat. Wong anak-anak klub malam itu dulu sebelum saya ngaji mereka begini, sekarang mereka begini Pak. Jangan katakan alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang begini Pak pakai galon, tak ada. Jadi standar-standarnya itu kemudian takwa itu seperti ini. Nah, takwa sendiri itu dari berapa huruf? Ta,
qaf, wawu, ya. Lah seseorang bisa dikatakan takwa manakala dia mampu mengamalkan 4 huruf ini. Taknya apa? Tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, rendah diri. Tawadhu idza manilta linnasi rif'atan. Sifat rendah diri, rendah hati. Sebagai pemimpin punya sifat tawadhu. Untuk apa? Untuk nyengkuyung melayani umatnya. Kapolres, polisi, slogannya apa? Melayani masyarakat. Dari Kodim juga seperti itu. Ini Pak Kasdim ya. Jadi punya cerita Mas. Jadi ada Dan Ramil ngundang kiai pengajian disuruh mujahadah. Ada Pak Dandim, ada Dan Ramil. Sepanjang mujahadah kiainya itu yang disebut hanya Kodim. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Padahal panitianya Dan Ramil. Akhirnya Dan Ramilnya protes, ini panitia Dan Ramil Pak Kiai. Akhirnya diganti ya Dan Ramil ya. Saya dulu Mas itu, saya punya hajat sama Mas Lukman ini sebelum Covid ya Dan ya. Kita waktu itu mau bikin kajian kebangsaan di Simpang Gumul ya Dan. Delalah Covid. Dan ini selesai satu. Kenapa saya nggak minta DP dari awal? Sangel. Karena polisinya kan Pak, kalau ngundang dia nggak disangka ini bahaya, melanggar KUHP pasal 378, penipuan gitu loh. Kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi bro. 352 perbuatan tidak menyenangkan. Taknya adalah tawadhu, sifat rendah hati, rendah diri. Tawadhu itu satu kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Karena kadang-kadang apa? Ketersinggungan kita. Makanya orang-orang yang tawadhu itu dibutuhkan kesabaran. Sabar itu cirinya ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Ya, kalau ikhlas harus diam. Kenapa? Kalau ngomong namanya iklan. Tawadhu. Maka waktu saya kuliahkan, saya harapkan dengan puasa hari ini yang kita lakukan akan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang tawadhu. Kemudian qafnya adalah qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apapun atas pemberian Allah, mendahulukan bersyukur. Maka kenapa Mas saya suka bersepeda? Karena bersepeda mengajarkan kepada saya untuk selalu mengayuh, bukan mengeluh. Kenapa saya suka bersepeda? Karena orang bersepeda itu seperti karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka berdoalah walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Maka yang di sini suka naik sepeda, himbauan dari Lantas, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Jomblo kamu harus tahu, yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Iya. Pribadi yang qanaah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Nerima apa adanya, apalagi dengan kondisi seperti hari ini, Pak. Kalau kemudian ujiannya Al-Baqarah 155, hari ini kita masih bisa eksis, masih bisa makan dan minum, masih bisa kumpul dengan keluarga, masih bisa berbuka dan seterusnya. Minimal masih kuat bayar SPP, pemerintah juga masih ngasih subsidi dan lain sebagainya. Kita terima dengan apa adanya. Ini bentuk dari qanaah. Mendahulukan bersyukur, jangan kemudian mengeluh terus. Karena dengan mengeluh pun kita tidak akan memberikan solusi. Ingat, kesedihan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diumumkan. Makanya Kanjeng Nabi itu sifatnya apa? Kalau senang ngomong, kalau susah diam. Sementara kita umatnya sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau senang diam. Siapa? MC-nya. Lah senang menang, lah susah ngomong. Itu adalah konsep suku qanaah. Kemudian wawunya adalah waro atau wiro, menjaga kehormatan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan yaknya adalah yakin. Bagaimana kemudian dengan puasa ini menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Maka saya sering mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tetapi iman kita yang terlalu lemah.
Kita harus yakin Allah ngasih masalah, Allah memberikan solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Atau ayat 60, illa tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka sekali lagi, nggak ada keraguan di dalam hati kita. Maka tutuplah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Terakhir barangkali Bapak Ibu, pertanyaan simpel saja dari saya. Orang puasa itu lapar, haus, dahaga, rasanya nggak enak. Kalau dia bohong bisa kok. Pak Kajari masuk kamar minum es teh, makan nasi padang, keluar pura-pura lemes, nggak kelihatan. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dan dahaga dia bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa Mas itu? Apapun masalahnya, kenapa kita harus bersabar? Yakin solusinya pasti akan datang. Kenapa kamu jomblo harus bersabar? Yakin jodohmu pasti datang. Kalau jodoh pasti ketemu. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Terus oman amin tamu. Maka sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Insya Allah. Sekali lagi, kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Yen ono posone mesti ono bukone. Yen ono posone mesti ono bodone. Mudah-mudahan dengan imsak ini semuanya di antara kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.